yang didapat itulah baiknya. Tak usah mengusik orang demi sensasi. Pakailah harga dirimu sebagai tameng dalam kebaikanmu. Nah, begitu saja tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelumnya meminum kopi terlebih dahulu. Bismillah. Alhamdulillah. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah tanda tanya ataupun buku sebuah tanda tanya yang nomor 29. Sebelumnya saya selalu mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita akan melanjutkan nomor 29 yang berjudul Jika Dirimu. Jika dirimu yang berhasil duluan, maka aku ucapkan selamat untuk dirimu. Semoga masih bisa membuat semampumu. Oleh sebab itu, marilah saling membantu satu sama lain agar adil, sobat. Yang cuman bikin sensasi, tolong. Apalagi kalau sekedar coba-coba dan parahnya mundur duluan tanpa pamit. Memang itu benar, berlangganan tidaklah dipaksa. Tumbuh dalam diri dan hati atas dasar suka dan condongnya Anda. Tak perlu marah kan? Tidak perlu menyalahkan, setiap orang punya ciri khas masing-masing dan juga kesukaan berbeda-beda. Biar bagaimanapun kita akan tahu titik kelemahan sendiri, tapi jangan cari kelemahan orang lain. Ini jangan sampai kita mencari kelemahan orang lain gitu. Untuk judul yang kedua adalah ingin dikenal. Sangatlah sulit seperti diriku yang masih pemula ini untuk dikenal. Seharusnya tahu diri bahwa diriku ini siapa dan kok bersikeras ingin dikenal kalangan masyarakat. Hanya lamunkah dan terlalu halu dan tinggi keinginan tersebut. Dan banyak kalangan orang berduyun-duyun mendatangi dirimu, itu kalangan artis, aktor, dan aktris. Sadar diri dong, lagian tak mau dikenal karena tak ada modal. Inginnya dikenal karena milenial, itu baru yang dinamakan handal. Terlalu dalam mikir seperti begitu. Biar bergulir apa adanya dahulu. Siapa tahu nasib mujur menentu. Yang terpenting kita sudah bisa saling tahu walaupun online. Ya, ini saling kenal walaupun kita sedang online gitu. Untuk judul yang ketiga adalah, loh, kenapa? Coba dipikir lagi, kenapa artis itu sukses dan siapa Anda atau anak-anaknya saja digemesin semua orang. Nah, itu sudah jatahnya, emang tak pantas kita iri segala. Udah nasib mereka seperti begitu, mau apa? Yang menjadi tercengang lagi, tiap gerak-geriknya, gayanya, royalnya, seolah-olah netizen sangatlah antusias hingga berkomentar yang begitu panjang kayak buku novel. Iya, memang tahu, memang pernah lihat lah. Duh, kenapa kita ngomongin dia? Apa salah atau terlihat iri? Nah, nanti dulu seperti biasa sobat, ini untuk menyebutkan namanya, gelarnya, tinggalnya, jadi tidak menyebutkan. Demikianlah, cuma gambaran saja. Bila ingin protes silahkan saja di kolom komentar terbuka lebar. Ini ya, tidak pernah lah kita menonaktifkan komentar begitu. Untuk judul yang keempat adalah siapa tahu. Nasib orang siapa yang tahu, dan kadang nasib sendiri saja tidak menentu. Masalah
kadang di atas, kadang di bawah, dan terkadang naik daun dan juga jam terbang kok dihentinya. Begitulah di kehidupan dunia, wajar-wajar saja. Siapa yang tahu nasib berubah lantaran Anda sendiri merubahnya, kemudian Allah berkehendak pada hamba-hambanya, tak mungkin terelakkan dan tak bisa dihindari. Nasib baik dan buruknya seseorang itu jalan pilihan yang ekstrim buat siapapun. Kalau tidak untung ya buntung, memang terkadang dipikir kayak lotre ibu-ibu arisan. Hanya itulah kata-kata dari diriku dan perlu Anda ingat kembali bahwa diriku orang yang biasa. Inilah kita harus tahu diri begitu. Untuk judul yang kelima adalah rasakan sensasi. Hidup memang tak usah mencari sensasi, namun rasakan saja bila orang di sekitarmu mencari sensasi. Rasa risih dan bete melihatnya, lihat situasi kondisi saja sobat. Apapun sensasi tersebut, kalau itu terlalu maka membuat orang menjadi geram ingin mencakar wajah dia. Tapi itu tak diperbolehkan. Bila ingin aman dan tak usah ditanggapi dan bikinlah cuek. Merasakan sensasi sendiri, apa yang didapat itulah baiknya. Tak usah mengusik orang demi sensasi. Pakailah harga dirimu sebagai tameng dalam kebaikanmu. Nah, begitu saja tak baik kalau dibesar-besarkan, takutnya menjadi permusuhan, perbencian, balas dendam. Jangan sampai itu terjadi sobat. Ini adalah rasakan sensasi diri sendiri, maksudnya begitu. Untuk judul yang ke-6 adalah tahu diri dong. Terutama sekali untuk diriku ini, harus tahu diri bahwa tidak mudah menjadi mereka. Sadar diri itu perlu agar tidak gabut. Untuk apa jadi orang lain kalau nyatanya malu-maluin publik? Kedua, untuk Anda sudah sepatutnya sadar diri untuk bisa meraih semampumu dan tahu diri bahwa Anda bukan siapa-siapa kecuali kalau Anda keturunan darah biru. Diriku dan Anda perlunya untuk tahu diri, karena nyatanya memang begitu. Kalau ingin meniru gaya mereka, tingkah laku mereka, nanti malah takutnya tidak pantas ya ini. Nah, begitulah yang dapat diriku terangkan. Jika terima syukurlah, dan kalau tidak berkenan di dalam hatimu anggap saja ini bercanda ya. Memang kita harus mempunyai suatu apa itu namanya prinsip begitu. Untuk judul yang ke-7 adalah sebagai berikut. Ingin menerangkan perkara itu memakai kata sebagai berikut, dan ada yang memakai kata antara lain. Nah, itu simpel saja karena agar diperdengarkan mereka nyaman dibuatnya. Memang Anda sangat maklum tentang hal ini. Nah, pertanyaannya ketika bilang sebagai berikut, apakah Anda sudah siap menerangkan secara gamblang ataupun jelas? Itu pun kalau tanpa teks di tangan, misalnya ya tidak ada teks seperti ini. Rincian dari kata-kata tentu sudah dipersiapkan. Kalaupun itu mendadak maka disudahi dan dikatakan lain di tempat sobat. Coba seorang dai misalnya, walaupun temanya tetap itu saja, akan tetapi beda-beda tempat, meskipun intinya ceramah itu sama. Nah ini sama yang menyampaikan tapi beda tempat, termasuk seorang dai begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah bagaimana bisa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang nomor selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.